Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut agama Islam, golongan setan sangatlah takut ketika mendengar suara azan. Mengapa bisa demikian? Lalu bagaimana reaksi mereka saat mendengar panggilan sholat tersebut? Setiap hari ketika memasuki waktu sholat, pasti azan akan berkumandang. Mulai dari azan subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Pasti semua orang akan mendengarkan suara azan tersebut. Suara azan ini biasanya dikumandangkan menggunakan pengeras suara yang ada di masjid atau musola terdekat. Azan adalah sebuah panggilan atau pemberitahuan kepada orang banyak bahwasanya waktu sholat telah tiba. Dalam agama Islam, azan ini mempunyai lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Mengumandangkan azan hukumnya adalah sunnah muakkad, dan ini dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu. Ketika azan ini berkumandang, seorang muslim yang baik akan diam dan mendengarkannya dengan penuh khidmat. Namun tahukah kalian apa yang akan terjadi pada setan ketika mendengar suara azan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga tidak mendengarkan suara azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian mengapa setan lari saat mendengar azan? Seperti dalam hadis tersebut, setan sangatlah takut dengan panggilan sholat itu, yakni suara azan. Begitu besar takutnya hingga mereka lari sambil berkentut-kentut. Setan menganggap azan sebagai suatu hal yang sangatlah besar dan menakutkan. Ketakutan dan ketegangan membuat persendian menjadi kendur, sehingga seseorang yang takut, ia tidak bisa menguasai dirinya. Saluran sendi dan kotoran menjadi terbuka hingga bisa mengompol atau terkentut. Dan setan pun mengalami kejadian terkentut-kentut ini, ujar Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim. Dan dia juga menambahkan bahwa setan lari mendengar suara azan karena berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Golongan setan juga putus asa dalam menggoda seseorang ketika mendengar pernyataan tauhid tersebut. Disebutkan juga ayat-ayat Al-Quran secara umum, karena ada juga ayat-ayat Al-Quran yang jika dibacakan pada orang yang diganggu setan dari golongan jin, setan itu akan kepanasan sehingga ia keluar dengan sendirinya. Hal yang demikian bisa didapati ketika seseorang sedang diruqyah dengan dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surah Al-Baqarah ayat 285-286, surah Al-Jin dan juga lain-lain. Setan akan kepanasan dan akhirnya keluar dari tubuh orang yang diganggunya. Kalaupun ada setan dari golongan jin yang berusaha bertahan, kadang ia malah terbakar karenanya. Setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda menuju jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk menggoda manusia agar melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada waktu di mana setan berhenti menggoda manusia, bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazzin mengumandangkan azan. Alasan lain yang membuat
Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah karena mereka tidak mau menjadi saksi atas muazzin yang mengumandangkan azan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda, baik kering maupun basah, nantinya akan menjadi saksi bagi muazzin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun, jangan senang dulu, karena setelah azan selesai, setan akan kembali lagi dengan cepatnya menggoda manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali, dan apabila iqamah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqamah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia, hingga ia membesitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Hadis riwayat Darimi. Kesimpulannya adalah, hendaklah kita menghentikan aktivitas kita ketika mendengarkan azan yang sedang berkumandang. Jika kita sibuk sendiri ketika azan berkumandang, sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara azan tersebut, maka secara tidak langsung kita telah mengikuti sifat-sifat setan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.